Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Excellent, perkenalkan saya Aditya Dananjaya dari tim Sekretariat Forum Excellent BUMN yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar FEB Asyik yang ke-10 dengan tema Business Excellence Implementation in PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Baik, sebelumnya saya ingin menginformasikan terkait dengan agenda pada siang hari ini, bahwa acara pada siang hari ini disponsori oleh Banaran 9 Coffee. Itu adalah produk dari PTPN 9, merupakan anak perusahaan dari PTPN 3 Persero. Dan sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, atau Sobat Excellent dapat membeli atau mencari produknya di beberapa sosial medianya, yaitu Banaran Produk di Facebooknya, dan juga sosial media Instagramnya Banaran Store, dan juga websitenya banaran9.com, dan juga Bapak Ibu sekalian dapat mencari di Tokopedia dan Shopee, yaitu Banaran Official Store. Jadi kepada Bapak Sobat Excellent yang sudah join pada siang hari ini dan sudah registrasi ke dalam link registrasi, nantinya akan mendapatkan produk dari Banaran 9 Coffee. Baik. Untuk acara pada siang hari ini akan diisi oleh Bapak David P. Siombing, beliau dari PTPN 3 Persero, dan juga akan dimoderatori oleh Bapak Ansyarif Khalid, beliau dari PT Industri Kapal Indonesia Persero, dan juga materi pada siang hari ini terkait dengan Business Excellence Implementation in PTPN 3 Persero. Baik. Sebelumnya di sini kami sudah bekerja sama dengan Banaran Coffee atau PTPN 3 Persero. Untuk itu di sini kami sudah memiliki tagline. Jadi ketika saya bilang kopi Banaran 9, Sobat Excellent atau Bapak Ibu sekalian dapat menjawabnya dengan kopinya enak sambil menunjukkan jempolnya. Nanti saya akan unmute audionya. Bentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk audio sudah saya unmute. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian atau Sobat Excellent, ketika saya bilang kopi Banaran 9, Bapak Ibu sekalian dapat menjawabnya dengan kopinya enak. Oke, kita coba yang pertama. 1, 2, 3. Kopi Banaran 9. Kopinya enak. Enak. Kopi Banaran 9. Kopinya enak. Baik. Terima kasih Sobat Excellent. Mohon izin saya mute semuanya. Oke, terima kasih Sobat Excellent. Jadi nanti untuk seluruh peserta yang sudah hadir dan juga sudah registrasi ke dalam link akan mendapatkan kopi Banaran dari PTPN 3 Persero atau dari PTPN 9, yaitu anak perusahaannya. Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan pada siang hari ini. Untuk nama, mohon kepada Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan nama lengkap di aplikasi Zoom ini, dan juga kepada Sobat Excellent dapat menonaktifkan atau mute audionya, dan juga link evaluasi nantinya akan kami kirimkan melalui slide selanjutnya. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyediakan waktunya untuk mengisi link tersebut. Dan juga materi pembicara dapat di-download di dalam link yang akan kami share di slide selanjutnya, atau kami share ke dalam kolom chat. Dan juga untuk pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian atau Sobat Excellent dapat menanyakan langsung melalui kolom chat. Mohon dapat menyertakan nama lengkap dan juga asal perusahaan atau BUMN yang nantinya akan dibacakan langsung oleh moderator. Dan juga nanti akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu peserta dapat menanyakan secara langsung dan mengaktifkan audionya. Dan untuk sesi yang kedua yaitu akan dibacakan oleh moderator melalui kolom chat. Dan juga untuk link nantinya mohon kepada Bapak Ibu sekalian atau Sobat Excellent untuk tidak menyebarkan link atau ID dan password Zoom meeting yang sedang berlangsung. Baik, sebelum kita mulai acara selanjutnya, alangkah baiknya didahului dengan membaca doa. Kepada Bapak Ibu sekalian, mohon membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Ya. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin.
Berikut adalah beberapa link dari yang akan kami kirimkan. Yang pertama di sini ada link materi. Kepada Bapak Ibu sekalian dapat mendownload link materi di dalam kolom tersebut, dan juga beberapa survei kami. Di sini ada Business Excellence Expert Mapping Survey. Mohon menyediakan waktunya untuk mengisi link tersebut, dan juga link evaluasi pembicara, dan juga link evaluasi Forum Excellence BUMN sebagai evaluasi kami ke depannya. Baik, sebelum saya membacakan CV dari moderator, acara ini akan dibuka langsung oleh pengurus inti, yaitu kepada Bapak Firmanto Purdi, selaku Sekretaris Umum. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Cek sound. Ya, aman Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan dalam sesi virtual meeting. Dan kalau lihat dari catatannya, virtual meeting kali ini meledak nih ya. Artinya tembus angka 100. Ini luar biasa, kita kasih aplaus dulu untuk tim sekretariat dan tim pendukung lainnya dalam acara ini. Dan kita tidak terasa sudah memasuki ke WFA ke-10. Artinya kita sudah melaksanakan WFA ini, website FEB ASIK ini sudah ke-10 kalinya. Dan ini kita akan break nanti dengan setelah 10 ini, kita akan nanti melanjutkan setelah Lebaran kembali di dengan kita evaluasi dan berbagai masukan dari Bapak sekalian, kita akan menjalankan sesuatu yang mungkin menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi selamat datang kepada semua partisipan, Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, sekedar mengingatkan kembali, FEB Forum Excellence BUMN ini adalah mitra strategis Kementerian BUMN dalam melaksanakan asesmen kinerja BUMN. Dan FEB juga mendorong dan mengimplementasikan BUMN untuk meningkatkan daya saing global. Dan yang menarik adalah, ini adalah wadah penggiat dan pelaku bisnis excellence sekaligus ajang silaturahim gitu. Kemudian maksud dari dan tujuan pelaksanaan kita adalah pengkayaan kompetensi organisasi maupun individual. Ya. Bentuknya kontribusi ini salah satunya yang akan dilakukan nanti oleh narasumber, yaitu sharing experience, best practice dalam implementasi business excellence. Yang berikutnya adalah ucapan terima kasih banyak kepada narasumber, dalam hal ini Bapak David dari PT Men 3, kemudian Bapak Moderator, Bapak Ansarif dari PT IKI, dan serta semua tim pendukung yang terkait. Terima kasih banyak atas jerih payah Bapak sekalian, acaranya bisa terlaksana, dan sekarang kita ada di dalamnya. Dan sekali lagi, ini adalah momen penting, karena yang akan di-sharingkan oleh Bapak David adalah bagaimana mengimplementasikan business excellence di dalam perusahaannya. Sehingga ini sekali lagi bisa kita sharing dan bisa saling kita pertanyakan kira-kira bagaimana dengan perusahaan lainnya dan sebagainya. Terima kasih buat Bapak sekalian, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Enjoy discuss, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Firmanto Purdi selaku Sekretaris Umum atas sambutannya. Dan juga selanjutnya kepada untuk moderator pada siang hari ini, yaitu Bapak Ansarif Khalid. Beliau merupakan asal perusahaan dari PT IKI atau Industri Kapal Indonesia. Dan juga beliau lulusan dari Sarjana Universitas Hasanuddin, memiliki beberapa pengalaman organisasi. Yang pertama IAI Wilayah Sulsel 2014, dan juga beliau merupakan pengurus dari Forum Excellence BUMN dari tahun 2015 hingga sekarang. Dan juga beliau memiliki beberapa pengalaman pekerjaan, yaitu di sekretaris perusahaan, yaitu di PT IKI juga, dan juga sebagai GM Keuangan dan Akuntansi, dan beliau sudah bekerja pada tahun 1996 sampai saat ini. Untuk itu kepada Bapak Ansarif Khalid, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Fadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam
suasana pandemi COVID-19 dan suasana bulan suci Ramadan. Webinar hari ini adalah webinar yang terakhir pada bulan April, yaitu webinar yang ke-10. Pada kesempatan ini, sebelum membawakan materi, kami akan bacakan beberapa pengalaman kerja dari pembicara, antara lain, satu sebagai instruktur of Integrated Management System, kemudian yang kedua, instruktur of kriteria penilaian kinerja unggul BUMN, ketiga, Certified Auditor of Qualified Internal Auditor, keempat, Certified Auditor of ISO 9001, kelima, Certified Auditor of ISO 14001, keenam, Certified Auditor of System Management K3, Certified Auditor of Ahli K3 Umum, Certified Examiner of Malcolm Vidrich Certified for VE, kemudian Certified Assessor of KPKU BUMN. Itu beberapa pengalaman kerja yang dimiliki oleh Pak David. Pada siang hari ini, sahabat SLM yang sangat berbahagia, peserta peserta yang tersekitar 128 orang. Jadi WFA kali ini yang terbanyak pesertanya. Di samping itu, pada siang hari ini, pada WFA kali ini kita dimotivasi oleh PT PN 3 dengan menghadirkan banaran kopi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Adit. Selanjutnya, untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, kami persilahkan Bapak David Sihombing untuk membawakan materinya yang berjudul Business Excellence Implementation. Kepada Pak David, saya ingatkan bahwa waktu yang diberikan adalah 20 menit untuk membawakan materi, kemudian 20 menit untuk pertanyaan. Untuk membawakan waktu, kami persilahkan kepada pembicara. Silahkan Pak David. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, Sobat Excellent yang saya hormati, hari ini saya akan sharing mengenai implementasi Business Excellence di PT PN 3. Dan juga saya tak lupa mengucapkan bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan webinar ini, dan juga apresiasi kepada Forum Excellence BUMN yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ke slide 1. Silakan Pak Adit. Ya, saya akan sharing mengenai Business Excellence di implementasi di PT PN 3. Sebagaimana dapat saya sampaikan bahwasanya kalau berbicara tentang Business Excellence di PT PN 3, sudah kita mulai sejak tahun 1996 dengan mengaplikasikan ISO 9001, kemudian di tahun 1998 ISO 14001. Pada saat itu memang seperti mungkin bagi kami di perkebunan, dengan menerapkan ISO 9001 dan 14001, itu sudah sesuatu yang sangat fundamental, sangat wah lah kalau kita katakan ya. Kenapa? Karena memang pada saat itu mungkin sistem itu masih baru,
kemudian kita terapkan di seluruh kebun unit PTPN 3, sebagaimana nampak di layar. PTPN 3 itu terdiri dari 16 divisi. 16 divisi ini ada berada di kantor holding, kemudian ada 7 bagian yang berada di operasional Medan. Dari kantor direksi kemudian turun ke wilayah-wilayahnya terdiri dari 7 district manager yang dikepalai atau dipimpin oleh general manager. Kemudian ada 35 kebun yang dikepalai oleh seorang manajer kebun. Ada 12 pabrik kelapa sawit, 1 pabrik kernel oil, 6 pabrik pengolahan karet, dan ada 13 unit yang mengepalai pabrik-pabrik tersebut. Jadi kalau kita melihat luasannya ini, kemudian ada karyawannya sekitar 23.000 pada saat itu, kita melihatnya ketika kita menerapkan ISO 9.000 atau 14.000 yang diturunkan ke seluruh karyawan, itu memang suatu yang wah pada saat itu. Kemudian ke slide nomor 4, Pak Adit. Kemudian di tahun 2005, PTPN 3 mendapatkan seorang leader, kemudian dalam hal ini adalah direktur utama yang baru, kemudian beliau membuat satu terobosan. Beliau membuat satu terobosan, melakukan review terhadap visi, misi, dan tata nilai PTPN 3 pada saat itu. Mungkin juga pada saat itu visi boleh ada, atau visi sudah ditetapkan, tetapi misi pada saat itu ada tidak ya? Kemudian tata nilai ada enggak ya? Mungkin pada saat itu belum ada. Kemudian Bapak ini melakukan review, melakukan scanning terhadap kegiatan di PTPN 3, maka ditentukanlah visi yang baru, yaitu menjadi perusahaan agrobisnis kelas dunia. Ketika berbicara kelas dunia, ukurannya apa? Pada saat itu, ketika kita berbicara perusahaan kelas dunia dan PTPN 3 ini mau dibawa ke kelas dunia, ukurannya apa, sistemnya apa, alat pengukurnya apa. Pada saat itu sudah ada ISO, ada model lain, kemudian ada ada sistem-sistem lain, kemudian pada saat itu diadoplah Malcolm Baldrige. Karena pada saat itu Malcolm Baldrige itu menjadi alat ukur bagi perusahaan yang ingin menjadi kelas dunia. Di situ kemudian ditetapkan visi misi, kemudian dilakukan pengukuran, kemudian ditetapkan visi misi, tata nilai. Dan tahun 2005 dilakukanlah untuk pertama kalinya PTPN 3 mengikuti Malcolm Baldrige kriteria untuk dilakukan pengukuran terhadap kinerja PTPN 3 pada saat itu. Alhamdulillah, pada saat itu PTPN 3 masih berada pada early improvement dengan skor 275. Dan kemudian ada OVOV, kemudian OVOV tadi ditindaklanjuti, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini visi misinya, lanjut lagi ke slide berikutnya, Pak. Kemudian kita menetapkan Malcolm Baldrige saat itu sebagai alat ukur, kemudian mendokumentasikan seluruh apa-apa yang diminta oleh Malcolm Baldrige pada saat itu dan apa-apa yang persyaratan yang diminta, kemudian mengimplementasikannya, memeliharanya dan memperbaikinya atau membuat OP tadi menjadi suatu gebrakan atau suatu terobosan untuk melakukan kinerja excellent di PTPN 3. Kemudian dilanjut. Ya, kalau kita melihat sistem yang diadop saat ini adalah pada awalnya kita hanya ada ISO 14.000, SMK 3, sistem manajemen, kemudian dan lain sebagainya. Backbone-nya itu ada ISO 91. Ketika masuk ke KPKU, maka di KPKU itu ada 7. Ada leadership, ada strategic planning, ada customer focus, ada measurement analisa, kemudian workforce focus, operation focus, dan hasil-hasil kinerja. Dari ke-7 kriteria ini kemudian kita pecah atau kita breakdown menjadi KPI dan juga
ke dalam sistem-sistem yang diadopsi oleh PTPN 3 pada saat itu. Kemudian lanjut. Ya. Kemudian pada akhirnya setelah kita berbicara tentang KPKU, yang ketika kita bicara tentang KPKU, yang pertanyaan berikutnya adalah apakah kita mengadop KPKU ini untuk reward, untuk award, atau untuk performance. Sehingga pada saat itu, ketika dilakukan terobosan itu, kemudian dibuat KPI, dibuat langkah-langkah analisa, kemudian ditemukan gap, analis gapnya, dilakukan, kemudian dilakukan strategic inisiatif untuk mencari gap tadi, sehingga KPKU ini menjadi backbone, saat ini menjadi backbone atau menjadi acuan bagi PTPN 3 untuk menerapkan bisnis excellence di PTPN 3, di mana semua OP ditindaklanjuti secara bertahap dengan membuat tembok dan IC-nya. Kemudian saat ini sebagai aplikasi atau sebagai turunan atau sebagai breakdown-nya, semua GM tadi sudah dilakukan evaluasi kinerja berdasarkan KPKU. Ya, lanjut, Pak. Kemudian ditetapkan KPI kepada masing-masing PIC, di mana salah satu KPI-nya adalah skor KPKU. Skor KPKU menjadi KPI dan menjadi acuan bagi PTPN 3 untuk menerapkan business excellence. Kemudian dilanjut. Ya, dari hasil OP tadi, maka akan muncul program-program utama apa saja yang akan dilakukan di PTPN 3. Ini beberapa program utama, nanti mungkin akan bisa dilihat dari materi yang kita share. Lanjut, Pak. Ya, lanjut lagi. Ini program utamanya. Lanjut. Ya, intinya adalah yang ingin saya share pada kegiatan ini adalah bahwasanya dalam hal bisnis excellence itu yang penting adalah komitmen. Komitmen dari manajemen. Begitu komitmennya ada, jadi pada saat itu PTPN 3 itu ketika membuat visi misi, bagaimana visi misi dan tata nilai ini yang menjadi perusahaan agrobisnis kelas dunia ini bisa sampai ke akar rumput, bisa sampai kepada seluruh karyawan yang 23.000. Sehingga karyawan-karyawan PTPN 3 pada saat itu tahu visi misinya itu menjadi perusahaan agrobisnis kelas dunia. Ketika berbicara perusahaan agrobisnis kelas dunia, ukurannya apa? Katakan misalkan produktivitas. Produktivitas untuk kelas dunia pada saat itu berapa? Kemudian ketika ditanya kepada karyawan paling bawah tadi, apa sumbangsi dia? Ketika organisasi atau PTPN ini ingin menjadi kelas dunia, apa sumbangsi yang akan dia berikan kepada PTPN 3? Apa support dia? Apa dukungan dia terhadap pencapaian sistem tadi? Maka itu semua disosialisasikan, kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan, dan salah satu yang menarik adalah di PTPN 3 itu ada dua sistem yang untuk mengawal bisnis excellence. Yang pertama adalah menetapkan manajemen representatif. Kita mempunyai 7 orang manajemen representatif yang ditempatkan di 7 district manager untuk memastikan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PTPN 3 sudah berbisnis dan sudah mengacu kepada kaidah-kaidah sistem yang kita adopt. Yang kedua adalah pengawasan yang dilakukan oleh tim Satuan Pengawasan Intern. Yang menarik di PTPN 3 yang saya lihat dalam hal rekrutmen tenaga untuk SPI. Di mana tenaga SPI, kalau dulu-dulunya itu juga, kalau dulu-dulunya kan ada seperti tagline yang mengatakan bahwasannya SPI itu kumpulan orang-orang yang dibuang, seperti itu. Tetapi di tahun 2000, sejak tahun 2005-2006 sampai saat ini, semua tenaga yang direkrut di SPI adalah tenaga yang di assessment. Misalkan
kita butuh 2 orang tenaga SPI yang dari keuangan, tetapi peminatnya ini bisa sampai 50 orang. Ini tidak sih, Pak. Sehingga di SPI itu yang melakukan pengawasan terhadap bisnis excellence ini adalah orang-orang terpilih yang memang dilakukan assessment untuk memilih mereka. Kemudian ada representatif. Kemudian semua OP tadi ditindaklanjuti. Namun sampai saat ini yang sangat menonjol di PTPN dari 6 kriteria itu adalah kategori 1, kategori 5, dan kategori 6. Ini yang saat ini sangat menonjol. Yang sedikit agak kurang menggigit mungkin adalah di kategori 3. Kenapa? Karena memang di kategori 3, Pak, kita di PTPN itu tidak bisa langsung menjual produk kita kepada end user, dan kita tidak bisa langsung melakukan penetrasi pasar. Harus melalui satu lagi lembaga, yaitu anak perusahaan kita, namanya KPBN, Kantor Pemasaran Bersama Nusantara. Ini yang kita di kategori 3, kalau bicara di kategori 3, kita memang agak rada di bawah. Tetapi kalau di kategori 1 di leadership, kita sudah jelas. Di leadership itu, semua kategori di leadership itu sudah clear, dijalankan, sudah clear diimplementasikan. Begitu juga di kategori 5. Di kategori 5 itu adalah ketika kita melakukan talent pool untuk menentukan jabatan-jabatan promosi. Kita melakukan yang namanya setiap tahun dilakukan pengukuran kompetensi level index, di mana hasil dari pengukuran ini tadi kemudian didapat, misalkan ada 10 besar, ini akan masuk ke dalam keranjang menjadi talent pool, dipenuhi apa saja kebutuhan pelatihan yang diinginkan bagi karyawan ini untuk diterapkan, untuk dipromosikan ke jenjang berikutnya. Beberapa karyawan dari PTPN 3 sudah berhasil menduduki jabatan puncak ya dari hasil kategori 5 ini, dan juga PTPN 3 sudah memiliki satu lembaga assessment center sendiri. Ini adalah hasil OV dari Malcolm Boris pada tahun 2006. Begitu itu menjadi OV, maka langsung ditindaklanjuti membuat assessment center. Banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian di kategori 6 ini setiap tahun kita melakukan review terhadap proses bisnis, kemudian terhadap SOP, terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di PTPN 3, kemudian melakukan inovasi-inovasi terhadap proses-proses yang dilakukan di PTPN 3. Beberapa inovasi-inovasi tersebut sudah pernah diperlombakan, baru-baru ini sudah ada 2 tim dari PTPN 3 yang mengikuti tingkat nasional dan mendapatkan kolom platinum. Jadi kategori 1, 5, dan 6 kita memang cukup kuat. Namun di kategori yang lainnya bukan kita bilang tidak kuat, tetapi masih terus kita lakukan. Kemudian KPKU itu apakah untuk award atau untuk performance? Saat ini di PTPN 3 dia masih tetap kita jadikan sebagai alat ukur dan alat untuk menaikkan performance kita. Kenapa demikian? Karena sejak tahun 2005 sampai tahun 2012, PTPN 3 sudah dilakukan asesmen oleh Malcolm Boris dan berada pada bench Emerging Industry Leader. Sejak tahun 2012 sampai tahun 2019 juga dilakukan asesmen KPKU, masih berada di Emerging Industry Leader. Kalau kita lihat perjalanannya, PTPN 3 berada di Emerging Industry Leader sudah hampir 6 tahun. Karena memang kita tidak awarding, maka terus terang memang kita lihat, kita petakan kemampuan PTPN 3 untuk tumbuh terhadap skor itu rata-rata hanya 5 poin per tahun. Dan itu kita sadari karena ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa penetrasi. Ada beberapa untuk inovasi-inovasinya. Salah satunya adalah ketika kita harus bermain di industri hilir. Terlalu banyak campur tangan ketika kita akan bermain di industri hilir. Sementara inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan adalah di industri hilir. Jadi kita memang saat ini masih
jadikan KPKU itu untuk meningkatkan performance kita, untuk membantu kita melakukan bisnis excellent di PTPN 3. Sampai saat ini juga kami katakan apabila dilakukan asesmen KPKU juga di tahun 2020, terus terang kita masih tetap berada di emerging industry leader. Hasil pemetaan kita. Karena memang masih sampai di situ tingkat. Lantas, pertanyaan berikutnya adalah, apakah produktivitas dan keuntungannya tidak meningkat? Meningkat. Produktivitas kita setiap tahun meningkat. Ada pertumbuhan 5-7% setiap tahun. Keuntungan tergantung harga pasar. Seperti kita tahu, memang karena kita bukan bermain di hilir, maka kita tidak bisa menentukan harga pasar sehingga kita agak susah untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Tetapi untung tetap ada. Apa buktinya bahwasanya keuntungannya ada, dan apa kalau tadi kita berbicara bahwasanya seluruh visi misi ini diturunkan sampai ke bawah, kemudian karyawan paling bawah berkontribusi terhadap pencapaian visi misi tadi, terhadap bisnis excel tadi, di mana produktivitas meningkat, keuntungan meningkat, apa yang karyawan. Sampai saat ini karyawan PTPN 3 berada di posisi sekitar 19.200 orang. Semuanya itu organik, semuanya pas, semua santunan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah diberikan bantuan anak sekolah, kemudian bonus, TKB, antara belakangannya antara 3-5 bulan. Ini salah satu bentuk kontribusi bisnis excellent itu kepada karyawan kita yang paling bawah. Sehingga ketika kita menerjemahkan KPI tadi yang sudah ditetapkan tadi, maka akar rumput ini atau katakanlah pejuang-pejuang produksi kita ini akan tetap semangat untuk melakukan penggalian produksi. Itu satu. Kemudian di akhir sesi ini saya akan coba, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi mungkin. Tetapi yang paling penting dalam hal penerapan bisnis excellence adalah komitmen dan konsistensi manajemen dari top manajemen sampai ke pelaksana, dan juga dukungan sumber daya yang diperlukan. Kalau ini sudah ada, sudah berjalan, maka ini akan tetap bisnis excellence ini akan tetap berada pada on the track, dan akan ada pertumbuhan yang akan dicapai oleh PTPN 3. Dalam hal untuk MBR, OV tadi, setiap tahun kita melakukan kegiatan OV. Semua OV tadi kita bedah. Kita hadirkan orang yang kompeten untuk memetakan OV tadi, kemudian memberikan masukan bagi kita untuk menjalankan OV tadi. Sehingga OV tadi itu langsung kita scanning, kita tentukan kategori 1 siapa jadi PIC-nya, kategori 2 siapa, dan seterusnya sampai kategori 6, sampai kategori 7 siapa PIC-nya. Kita bagi, kita share. Kalau ada yang harus merubah sistem, maka SOP dan sistem harus kita rubah sesuai dari hasil kajian OV tadi. Ini sudah kita lakukan, dan saat ini PTPN 3 sudah melakukan evaluasi penilaian kinerja berbasis KPKU di ke-7 unitnya, ke-7 district tadi. Jadi setiap tahun itu kita lakukan assessment, kita berikan awarding bagi district manager yang kinerjanya baik. Saat ini PTPN 3 selaku induk holding juga sudah hampir 5 tahun melakukan asesmen terhadap kinerja anak usulannya dari PTPN 1, 2, 4 sampai 14. Setiap tahun kita lakukan evaluasi kinerja, dan tahun ini pemberian atau pengumuman skor KPKU anak perusahaan PTPN Group dilakukan bersamaan dengan kick off asesmen GCG tahun 2020 yang langsung dihadiri oleh Kepala BPKP Pusat. Jadi untuk penyerahan FBR
PTPN 3 grup itu dilakukan oleh Kepala BPKP Pusat. Karena memang momennya pada saat seperti itu. Kita mau ngundang dari kementerian mungkin susah, sehingga ada momen Kepala BPKP Pusat yang bersedia pada saat itu ada bersama dengan kegiatan asesmen GCG juga, maka beliau yang menjadi perwakilan untuk memberikan. Jadi itu mungkin sedikit gambaran bisnis excellence di PTPN 3. Mungkin nanti kita akan banyak sharing dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kami terima. Tapi sebelum ke pertanyaan, izinkan saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Sobat Excellent yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini, kepada pengurus FEB dan kepada sekretariat SVB. Terkhusus saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Tio Handoko sebagai Direktur Perencanaan Pengembangan di PTPN 9 dan Bapak Elwan sebagai Manajer Banaran yang telah bersedia memberikan token apresiasi bagi peserta webinar kali ini. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut, Pak Tio, pada kegiatan-kegiatan FEB lainnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan saya masih menerima supaya langsung kita jawab di sini. Terima kasih Pak Ansarif, silakan. Terima kasih Pak David. Kepada pembicara Pak David kita berikan aplaus. Sahabat excellent yang sangat berbahagia, pada sesi pertanyaan ini ada berapa pertanyaan yang masuk dan terdaftar? Ada 78. Namun sesuai peraturan yang ditetapkan oleh sekretariat bahwa yang diberi kesempatan adalah 4 orang, dibagi 2, ada yang langsung dan ada yang saya bacakan chatnya. Kita masuk sesi pertama, yaitu saya bacakan chat yang bertanya. Aprisal. Aprisal ini pertanyaannya Pak David. KPI mana yang mencerminkan visi daripada PTPN 3? Jadi dia dari penjelasan tadi ada visi misi. Pertanyaan Pak Rizal, KPI mana yang mencerminkan visi daripada PTPN 3? Bagaimana mencerminkan visi ya? Ya, silakan Pak. Ya, PTPN 3 itu sudah menetapkan visinya menjadi perusahaan agrobisnis kelas dunia dan juga berkontribusi bagi negara. Sebagaimana kita tahu, perubahan itu berkontribusi bagi negara adalah ketika tagnya Kementerian BUMN itu adalah BUMN untuk negeri. Sehingga kita juga bisa berkontribusi terhadap negara. Kalau untuk tata nilai saat ini adalah sinergi profesional dan integritas. Itu untuk apanya? Untuk ini apa? Untuk tata nilainya. Tapi coba yang lebih spesifik, Pak. Maksudnya yang lebih spesifik gitu apa pertanyaannya? Kalau tadi kan mencerminkan apanya mungkin? Oke Pak David, saya Aprizal Pak. Ya. Halo Pak David, yang saya maksud Pak kan tadi berdaya saing. Terus di materi Pak David juga ada KPI atau ukuran indikator kinerjanya. Nah, saya melihat semua indikator kinerja tersebut, yang mana yang kira-kira KPI atau performance indikator yang mencerminkan berdaya saing kelas dunia, Pak. Karena saya lihat belum terlihat indikator-indikator kinerja yang berdaya saing kelas dunia. Demikian Pak David, terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi kalau tadi bisa kita ke layar Pak Adit. Kalau yang saya share tadi adalah Pak KPI yang saya ambil di sini adalah yang untuk KPKU-nya sih. Bahasanya KPKU sudah dijadikan, kemudian ada CAPEX. Nah, jadi kalau ada di slide sebelumnya Pak. Jadi kalau untuk kalau di sini nggak ada.
Saya hanya ambil di slide ini, tetapi untuk mencapai KPI yang mencapai kelas dunia di PT3 adalah ketika dia rendemennya, kemudian produktivitas, kemudian revenue-nya dibandingkan dengan produktivitasnya, dan juga inovasi-inovasi yang dilakukannya. Itu Pak. Tapi di sini saat ini tidak ada, karena memang di slide ini saya hanya mau mengambil skor PKU dan yang dijadikan KPI. Tetapi kalau di PTP3 yang menjadi, kita katakan menjadi kelas dunia itu adalah ketika rendemen kita itu bisa 28, produktivitas kita itu bisa 36 kilo ya, 36 ton per tahun per hektar. Kemudian revenue kita itu bisa meningkat 5-10% per tahun. Mungkin itu, Pak. Oke. Baik, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Devi telah menjawab pertanyaan daripada Pak Prisal. Kemudian pertanyaan kedua, saya ambil dari Ibu Kartini, Ibu Indah. Ini Ibu Indah itu pertanyaannya, bagaimana cara PT PN3 menerapkan KPKU? Jadi sudah dijelaskan mungkin tadi Pak, tapi mungkin masih butuh penjelasan. Silakan Pak Devik. Jadi PT PN3 menerapkan KPKU sih sebenarnya mungkin sama ya, sama dengan BUMN lain. Jadi kita membuat tim ad hoc, kemudian penanggung jawabnya itu level kepala divisi dan kepala bagian yang memang sesuai dengan kategori KPKU. Misalkan dari kategori 1 itu biasanya yang menjadi leadernya adalah kepala sekper atau kepala divisi sekper. Kategori 2 yang menjadi leadernya adalah kepala divisi transformasi office. Kemudian di kategori 3 kepala divisi pemasaran, kategori 4 itu IT, kategori 5 SDM, kategori 6 kepala divisi tanaman dan pengolahan. Mungkin seperti itu. Dan kemudian kita melakukan pelatihan dan kita juga melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan bahwasanya KPKU itu adalah alat ukur kinerja kita yang mana nantinya setiap tahun dilakukan pengukuran. Mungkin hanya seperti itu, samalah dengan yang di tempat lain kalau hanya untuk penerapannya. Mungkin itu, Pak. Ya, Oke, Pak Devik. Pertanyaan berikutnya langsung Pak ini. Saya beri kesempatan kepada ini yang panjang-panjang dan banyak pertanyaannya. Pak Toto, silahkan Pak Toto. Yang pertama, kemudian yang kedua Pak Cipto dari Garuda. Orang ini Pak, jadi banyak pertanyaan yang saya lihat. Saya beri kesempatan secara langsung untuk bertanya kepada pembicara. Silakan Pak. Oke, selamat siang Pak David. Saya tertarik tadi dari beberapa presentasi Bapak. Bapak bilang produksi itu naik terus, tapi di sisi market dikendalikan pihak lain. Nah, bagaimana memastikan bahwa ke depan ini pasar-pasar yang harus ditumbuhkan itu atas produk yang mana, sehingga apa perencanaan production planning Bapak ini betul-betul bisa selaras dengan market. Sepertinya yang Bapak jelaskan tadi, antara market dan produk ini terpisah ininya, secara strukturnya tadi. Ini strateginya ke depan gimana Pak? Supaya apa-apa yang kita inginkan, kita harus melakukan riset apa, kita harus mendevelop produk apa, sehingga betul-betul ini menjadi market ke depan, atau bahkan pasar-pasar baru yang akan dimasukin. Nah, di sini kayaknya saya masih bias Pak menerimanya Pak. Di tempat Bapak. Terima kasih Pak. Itu Pak, Baik, Pak. intinya itu. Yang lain tadi menarik, Pak. sudah dijelaskan Pak yang lain. Oke, monggo Pak. Baik Pak, menarik. Tadi makanya saya bilang salah satu yang agak kurang terlalu menggigit ya, mungkin di PT PN3 di kategori 3 kena hal tersebut, di mana PT PN3 kan produksinya itu kan bukan barang jadi ya, bukan end user, katakan CPO. Jadi kalau pasar CPO ini sih sebenarnya sangat Pak, sangat terbuka. Jadi mohon maaf juga, tidak perlu dilakukan intelijen pasar,
dia pasti sudah ada karena memang dia sebagai bahan baku bagi turunan-turunan berikutnya. Tetapi jika PTPN 3 akan bermain di industri hilir, khususnya di CPU tadi akan dijadikan industri hilir, maka memang kita harus melakukan analisa pasar, akan melakukan intelijen pasar, produk-produk apa yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Karena apa? Karena juga kalau kita hanya bermain di minyak goreng, mungkin bisa jadi supply and demand-nya akan lebih tinggi kan, sehingga perlu inovasi-inovasi bermain di industri hilir lainnya seperti di oleh chemical dan lain sebagainya. Tetapi di PTPN 3 kita belum terlalu masuk ke penetrasi seperti itu, Pak. Itu makanya kategori 3 itu di PTPN 3 kurang apa ya? Kurang greget gitulah, Pak. Mungkin itu, Pak, yang dapat saya. Oke, yang kedua, Pak, terkait dengan inovasi, Pak, budaya inovasi. Bahwa PTPN itu sumbernya waste, Pak, ya. Waste itu pasti akan jadi produk, Pak, ya. Nah, terkait dengan apa itu namanya kegiatan cleaner production efficient energy. Sejauh mana PTN 3 memaintain inovasi tersebut sehingga betul-betul ada value yang bisa dikontribusikan buat peningkatan revenue korporat. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi untuk inovasi di PTPN 3, Pak, dimulai dari unit-unit, dari unit paling kecil. Katakan di satu kebun, ya, kebun atau pabrik kelapa sawit. Di situ, di satu kebun itu bisa dia mempunyai 10 gugus. Yang kita katakan, jadi kita masih berbasis gugus kendali mutu, ada 10 gugus yang kita bentuk untuk melakukan inovasi-inovasi atau melakukan kegiatan-kegiatan atau kajian-kajian terhadap kegiatan-kegiatan yang ada. Misalkan salah satu contohnya adalah ketika tadi Bapak bilang ada waste ya. Oke, kalau waste mungkin bisa di apa. Tapi salah satu contoh adalah ketika ada produk seperti spray alat racun rumput itu, ketika dibeli kemudian terbatas lebarnya itu kan hanya sebatas mungkin 1 meter gitu. Dari pengalaman-pengalaman itu, gugus tadi melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan kajian lah ya, kita katakan kajian, hal-hal apa yang bisa dirubah dari alat yang sudah ada tadi, sehingga bisa spraynya lebih luas, dan juga jangkauannya lebih luas, dan lain sebagainya. Dan bagi peningkatan value, kalau untuk peningkatan value dalam haki, kita belum, tetapi bagi peningkatan value, meningkatkan produksi, mempercepat cara kerja, itu kita sudah lakukan, Pak. Salah satunya adalah ketika misalkan pemupukan yang selama ini main cangkul, kita sudah main bor, udah lebih cepat. Kemudian misalkan selama ini kita main babat, kita sudah pakai alat yang sudah kita modif, mungkin itu yang dapat kita sharing, Pak. Terima kasih, Pak, untuk inovasi. Berarti secara overall, Pak, bisnis ekosistem ini sudah berjalan tempat Bapak ya? Sudah berjalan, Pak. Kalau dikumpulkan gugus kendali mutu itu, cikal bakalnya inovasi itu di seluruh PTPN itu, ada hampir 1000 ada, Pak. Jadi setiap tahun kita lakukan konvensi, dari kebun dulu, dari 10 tadi, dari kebun, di kebun mungkin ada 20 dikonvensikan, kemudian dipilih 1 pemenangnya atau 2 pemenangnya ke level tingkat distrik, dari distrik ke tingkat korporat, sehingga dari sekitar 1000-an gugus kendali mutu tadi, dapatlah 2 pada saat itu yang ikut dikirim secara nasional. Kita juga panggil ahli-ahlinya untuk itu, Pak. Dan ahlinya itu juga ada di tim inilah, yang ada yang lagi mengikuti webinar ini juga lah, yang kita undang pada saat itu untuk membantu kita. Bagaimana sih sebenarnya menjalankan inovasi ini dengan benar, sehingga ketika Bapak itu membantu kita, memberikan masukan, memberikan sebagai advisor bagi kita, sehingga dapatlah yang 2 tadi, ketika diperlombakan tingkat nasional, yang 2 tadi itu menjadi pemenang, dan hasil inovasinya itu juga, Pak, ada hitung-hitungannya, ada memberikan revenue bagi kita, setidaknya mengurangi cost biaya tidak berguna lah, katakanlah ya, dan mempercepat cara kerja. Itu dia, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, artinya secara ekosistem sudah dikelola, Pak, ya, bisnisnya? Sudah dikelola, Pak. Sudah dikelola. Oke. Thank you, Pak. Thank you.
Selanjutnya Pak Cipto dari Garuda, Pak. Silahkan, langsung. Terima kasih Pak Ansari. Pertanyaan saya nggak banyak Pak. Jadi intinya penerapan Business Excellence ini di PTPN 3 sudah berlangsung lama sejak tahun 2009. Luar biasa perjalanan waktunya. Dan tentunya dalam perjalanan waktu itu ada terjadi perubahan manajemen. Bagaimana menjaga komitmen penerapan tadi sampai sekarang ini, Pak? Atau pernah nggak ada BOD atau senior leader yang, wah saya nggak mau mengimplementasikan KPKU, saya mau yang lain aja. Nah, gimana itu Pak menjaganya ini? Ya, baik Pak, menarik nih Pak. Jadi sebenarnya semuanya itu kan pertama adalah komitmen dari manajemen puncak, kemudian kesisteman. Kalau yang Bapak bilang ada Pak, tapi bukan di KPKU ya, di Malkom. Ada pada saat itu. Bukan hanya itu, ada juga ketika masuk BOD baru, ada yang meminta supaya sistem-sistem yang kita adopt itu tidak perlu kita gunakan. Kemudian ada juga yang meminta supaya sertifikasi-sertifikasi yang kita lakukan itu tidak perlu menghabiskan waktu. Tetapi ada hal yang menarik dilakukan oleh itu kan kejadian sebelumnya. Tetapi karena kesisteman, sistem ini sudah jalan, siapapun orangnya yang masuk, maka itu harus tetap dipedomani. Karena apa? Karena sudah sangat mengakar, Pak. Sudah sangat mengakar sistem itu. Di setiap tahun kita akan melakukan review terhadap sistem-sistem kita. Kita melakukan pleno terhadap sistem-sistem kita. Kemudian yang menarik adalah pada saat kita kira-kira 2 tahun lalu tidak sampai 2 tahun, setahun lalu ada perubahan di manajemen. Kita balik caranya Pak. Ada perubahan di manajemen, kita balik sebelum dia ganggu bahwasanya sistem ini tidak perlu. Pada saat itu senior leader kita satu layer di bawah direksi langsung membuat surat kepada direksi. Dia langsung buat surat bahwasanya apakah sistem ini masih perlu diterapkan? Karena kita tantang aja, kita diceritakan pada saat itu kepada direksi kita bahwasanya sistem ini sudah jalan, tidak perlu lagi dilakukan sertifikasi, tidak perlu lagi udah jalan ini, nggak perlu dilakukan sertifikasi, sudah jalan. Kenapa? Karena sistem itu sudah menjadi darah daging, sudah menjadi jiwa bagi insan PTPN 3, seperti itu. Kita layangkan suratnya Pak. Apa jawaban daripada direksi pada saat itu? Beliau tidak mau itu sistem tidak dilakukan lagi di PTPN 3, itu harus tetap dipertahankan. Karena apa? Karena PTPN sistem yang kita adopsi di PTPN 3 itu bukan kebutuhan internal PTPN 3, tetapi adalah kebutuhan eksternal juga. Misalkan pembeli dan lain sebagainya, itu juga membutuhkan kepastian terhadap sistem yang kita adopt. Sehingga kita pada saat itu ya sudah aman kan? Kita nggak kenapa sebelumnya kita diganggu supaya tidak dilakukan. Begitu dia masuk, langsung dalam hal ini Pak Tio Handoko pada saat itu langsung buat surat. Langsung beliau buat surat, ini nggak perlu lagi Pak, nggak perlu gitu kan. Ternyata dari direksi mengatakan kita yang nggak perlu internal mungkin, tetapi eksternal perlu. Jadi banyak cara sih Pak, banyak pihak sih yang kita lakukan untuk agar sistem ini bisa berjalan. Dan saat ini sistem itu memang sudah menjadi darah daging bagi insan PTPN 3, di mana kalau sudah berbicara SOP, sudah berbicara sistem dan lain sebagainya, kita tetap ya semangat gitulah Pak. Kalau KPKU Pak, sampai saat ini belum saya lihat belum ada yang mengganggu, malah KPKU itu sejak 2 tahun terakhir diterapkan menjadi penilaian kinerja district manager. Nah, bukan dia hentikan, tetapi oh ini menarik ini. Ini harus district manager juga harus kita evaluasi kinerjanya berdasarkan KPKU. Kira-kira seperti itu Pak Cipto. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Devik.
Dari beberapa pertanyaan sudah dijawab. Di list terakhir ini sudah ada 109 pertanyaan dari sahabat excellent, namun waktu yang membatasi kita sehingga beberapa pertanyaan tersebut mungkin bisa disampaikan kepada Pak David lewat WA atau pertanyaan langsung. Atau boleh kita melakukan kunjungan ke PTPN 3. Saya kira Pak David akan senang hati menerima pengurus FEB. Terima kasih Pak. Dengan gayanya yang menarik dalam menyampaikan materi, mari kita berikan aplaus kepada Pak David. Terima kasih. Pada kesempatan ini, pada sesi terakhir ini, kami akan memilih 2 penanya yang diberikan token apresiasi, yaitu dari KS Pak Marlan. Ini Pak Marlan ini asesor senior ya, dari KS. Kemudian yang kedua dari Kartini Jasa Tirta Ibu Dewi. Jadi itu yang kami beri token apresiasi dan memberikan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dan kepada yang belum memperoleh token apresiasi, saya kira bersyukur. Mudah-mudahan pada FA selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Sahabat excellent yang sangat berbahagia, kepada Pak David sebagai pembicara juga akan diberikan token apresiasi oleh pengurus Forum Excellent BUMN, itu setelah ditampilkan oleh Pak Sekretariat, Pak Adit. Kemudian peserta lain, peserta yang hadir, yang terregister pada siang hari ini pada FIA 10 juga akan diberikan token apresiasi dan akan dikirimkan ke alamat masing-masing sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh sekretariat. Selanjutnya, atas nama pribadi sebagai moderator, mengucapkan terima kasih kepada pengurus Forum Excellent BUMN periode 2018-2021 yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kepada pembicara, dan menawarkan program WFA, di mana WFA kali ini adalah WFA 10, dan masih banyak lagi acara-acara yang dilakukan oleh Forum Excellent BUMN dalam situasi pandemi COVID-19. Selanjutnya, atas nama moderator, mari kita berdoa di bulan suci Ramadan ini, semoga amal ibadah kita diterima dan semuanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada masa pandemi COVID ini bernilai ibadah. Atas nama moderator dan pembicara, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kesempatan kami kembali kepada protokol. Pak Adit, silakan Pak Adit. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ansarif Khalid selaku moderator pada acara siang hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Pak David atas materi yang sudah disampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga terutama bagi masing-masing perusahaan atau BUMN. Dan selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan untuk peserta. Dan juga untuk kepada peserta di sini nanti untuk semuanya, untuk semua peserta yang telah mendaftarkan ke dalam link registrasi akan mendapatkan produk dari Bandaran Coffee. Itu merupakan produk dari PTPN 9, di mana PTPN 9 merupakan anak perusahaan dari PTPN 3 Persero. Untuk itu saya ingin mencoba kembali untuk tagline-nya. Ketika saya bilang kopi Bandaran 9, Bapak Ibu sekalian atau Sobat Excellent dapat menjawabnya dengan kopinya enak. Baik, saya akan mengaktifkan audionya terlebih dahulu.
Kopinya enak. Baik, ketika saya bilang kopi Banaran 9, Sobat Excellent dapat menjawabnya dengan kopinya enak. Baik, 1, 2, 3. Kopi Banaran 9. Kopinya enak. Sekali lagi, Kopinya kopi enak. Banaran 9. Kok bisa buris? Kopinya enak. Kopinya enak. Baik, terima kasih Sobat Excellent. Luar Kopinya biasa. enak. Memang Luar enak. Memang. Excellent atas antusiasnya sehingga menjadi kurang. Baik, untuk untuk kopi ini akan kami kirimkan melalui alamat yang sudah didaftarkan ke dalam link registrasi. Belum minum Untuk sudah enak. Untuk itu selamat menikmati ketika pada saat buka puasa nanti. Selanjutnya di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dari WFA 1, 2, 3 sampai WFA saat ini, WFA ke-10, dan juga peserta yang mengikuti bedah buku dan juga leadership. Ini adalah program dari FEB atau Forum Excellent BUMN yang sudah kami jalani, dan selanjutnya nanti jika ada agenda-agenda selanjutnya akan kami infokan lebih lanjut. Terima kasih kepada Sobat Excellent yang sudah setia dari awal hingga saat ini menemani Forum Excellent BUMN. Dan juga untuk e-sertifikat kepada peserta akan kami kirimkan melalui email yang sudah didaftarkan. E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang sudah mendaftarkan ke dalam link registrasi. Baik, dan juga saya ingin merimain terkait dengan beberapa link. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dapat mendownload materinya di dalam link tersebut. Dan juga kami sedang menjalani beberapa survei. Yang pertama, Business Excellence Expert Mapping Survey. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian mencatat, memfoto, atau mengetik, atau men-screenshot slide ini. Dan juga di sini ada beberapa link evaluasi, yaitu link evaluasi pembicara dan juga link evaluasi Forum Excellent BUMN. Mohon kesediaan waktunya kepada Bapak Ibu sekalian sebagai feedback kami dan juga sebagai evaluasi kami. Selanjutnya di sini adalah agenda yang sudah terlaksana WFA di bulan April ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah memberikan waktunya dan memberikan materi atau pengalamannya pada WFA kali ini. Dan juga terima kasih juga kepada para moderator yang sudah membimbing atau membantu berjalannya acara pada saat webinar. Semoga kita dapat menjalankan program ini lebih lanjut di waktu yang akan datang. Dan juga kami dari Forum Excellent BUMN masih memiliki beberapa agenda, yaitu di hari Sabtu besok, tanggal 2 Mei, ada agenda kami yang bernama Business Excellence Virtual Cafe. Yang ke-7, ini materinya terkait dengan sharpening customer perspective in the midst of COVID-19. Materi tersebut juga akan disampaikan langsung oleh Bapak Dundung Prilaksono. Beliau merupakan salah satu tim QA atau Quality Assurance dari Forum Excellent BUMN dan juga sebagai pengurus dari LPAB. Dan juga materi tersebut akan dimoderatori oleh Bapak Firmanto Purdi selaku Sekretaris Umum FEB dan juga asal perusahaan dari PT BNI Persero Tbk. Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke dalam link yang tertera karena link tersebut masih kami buka sehingga masih dapat mendaftarkan. Dan juga di hari yang sama, di hari Sabtu juga tanggal 2 Mei, namun berbeda waktu yaitu jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat, akan ada materi terkait dengan sharpening strategi perspektif in the midst of COVID-19. Materi tersebut akan disampaikan langsung oleh Bapak Teddy Juniardi. Beliau merupakan salah satu tim QA juga atau Quality Assurance dari Forum Excellent BUMN dan juga beliau merupakan dari pengurus LPAB. Dan juga materi tersebut akan dimoderatori oleh Bapak Gaguk Yodiarinto dari PT Semen Indonesia dan juga beliau merupakan wakil sekretaris umum atau pengurus dari Forum Excellent BUMN. Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke dalam link registrasi yang di dalam flyer tersebut karena acara ini kami tidak memungut biaya sepeser pun. Baik, untuk selanjutnya di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PT PN 3 Persero dan juga kepada PT PN 9 yang telah mensponsori acara kami, yaitu memberikan sebuah produk bernama Banaran 9 Coffee. Bapak Ibu sekalian dapat mencari di internet, yaitu yang pertama sosial medianya Banaran Produk di Facebooknya, dan juga Instagramnya Banaran Store, dan juga websitenya banaran9.com. Dan Bapak Ibu sekalian juga atau Sobat Excellent dapat membelinya di platform Tokopedia dan juga Shopee, yaitu Banaran Official Store. Baik, kepada Sobat Excellent mungkin
jika ingin bekerja sama kepada kami, Forum Excellent BUMN, mungkin dapat menghubungi kontak person nomor sekretariat di slide tersebut. Dan juga kepada Sobat Excellent, mohon kesediaannya untuk memfollow Instagram kami, Forum Excellent BUMN, karena beberapa agenda akan kami publish di dalam sosial media kami atau Instagram kami. Dan juga hasil recording atau rekaman pada siang hari ini akan kami publish juga di platform yaitu YouTube. Mohon kepada Sobat Excellent untuk subscribe atau like atau komen atau share kami di Sekretariat FEB. Baik, terima kasih kepada Sobat Excellent yang sudah setia menemani kami dari jam 1 sampai jam 3 sore. Untuk itu kekurangan, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa Bapak Ibu sekalian dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami Forum Excellent BUMN mohon izin pamit. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Excellent. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kebenarannya ditunggu, Pak. Waalaikumsalam. Kopi Banaran 9, kopinya enak. Tunggu langsung di Semarang. Kopinya ditunggu juga. Cilegon. Banyak yang bosok. Yo, ya ditunggu ya. Kopi Banaran memang enak. Beneran nih ya kopinya ya.